Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Marito merasa bahagia karena bisa merekrut Ara. Sementara dua racun nggak percaya Ara mau bergabung dengan si Guma. Matakara masih mencoba membujuk Ara dengan iming-iming menjadi Honki jika gabung dengan Minatokai. Namun Marito menantang Matakara untuk mengambil Ara darinya jika dia bisa. Mereka pun segera berlalu pergi. Shin pindah ke geng baru. Sang ketua bernama Emperor sedang mencari cara untuk mendamaikan dua geng yang sedang berseteru, yaitu Minatokai dan si Guma Squad. Jadi ceritanya dulu Minatokai itu berseteru dengan Iki Union untuk jadi yang terkuat di SMA Ichizu. Namun pemimpin Union kalah telak dari Minatokai yang dipimpin Doman Kenichiro. Dan saat Union terombang-ambing, Jin Marito datang sebagai pemimpin baru dan merubah namanya jadi si Guma Squad. Itulah penjelasannya. Dan yang dilakukan Ara malah setelahnya, Marito mengajak Ara pergi ke suatu tempat untuk pesta pora menyambut bergabungnya dirinya. Di tengah jalan, mereka nggak sengaja melihat anak-anak NG Boys yang sedang malak anak-anak sekolahnya. Dan rumor yang beredar, Shindo Akutaro, seseorang yang diasingkan oleh Minatokai, baru saja mengambil alih geng ini. Dengan terpaksa, mereka nekat melawan Marito. Tapi yang terjadi, di tempat lain, Mahoro nampak menghubungi kakaknya. Dia mengajaknya ketemuan di Teluk Hama. Tapi rupanya itu cuma rekaman suara yang tentu aja membuatnya murka. Lalu Matakara yang masih penasaran mencoba mencegatnya, tapi dia malah dicuekin oleh Mahoro. Karena sangat amat penasaran dengan Ara, dia sedikit memaksa dan yang terjadi, di tempat lain, Marito nampak memperkenalkan Ara sebagai anggota barunya. Dia dipuji karena punya tonjokan gila. Lalu, sesuai tradisi, permainan pun segera dimulai dan terus berlanjut hingga tiba giliran Ara yang diminta Marito untuk menunjukkan pukulan gilanya. Seperti biasa, Ara mesti berdebat dulu dengan Shen-nya. Tiba-tiba, di panggung udah ada Jabashiri. Tapi, Tahide Ota lah yang akan maju kali ini. Tatsuto yang akan jadi wasitnya. Ara udah pasrah sama kejadian kali ini. Dan sesaat setelah sweet, semua tercengang karena sebelumnya hanya Marito, orang yang mampu menahan pukulan Ota, yang mampu meremukkan tembok itu. Dan Ota memilih cabut ke toilet duluan. Jabashiri pun maju, berniat membalaskan dendam temannya. Dan saat sweet dimulai, Ara yang berniat mengalah, nyatanya malah dianggap mengeluarkan jurus mematikan dari Tiongkok bernama Wulong Panda. Dan dialah yang jadi pemenangnya. Dan kini, tiba giliran Marito. Ara yang kesal pada Shen-nya menyuruhnya untuk diam. Tapi yang terjadi, Marito menunjukkan raut wajah keselnya, serta aura Honki yang dikeluarkan oleh Ara. Sementara Ara makin pasrah dengan apa yang akan terjadi. Tapi tiba-tiba, saat di dalam toilet, Ara nggak sengaja menemukan Ota yang udah nggak berdaya. Dan mereka menemukan bukti lambang dari Minatokai di sebelahnya. Marito masih nggak menaruh curiga pada Kenichiro, sang ketua Minatokai. Sementara Jabashiri menduga ini adalah ulah dari anak buahnya. Tatsuto menjelaskan, Ota dan Marito udah berteman sejak SMP. Dan satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Ota adalah Doman Kenichiro. Tapi Marito tahu, Kenichiro nggak akan ngelakuin hal cemen kayak gitu. Atau bisa jadi saingannya yang nggak gentle memakai cara kotor itu. Entahlah, semua masih jadi misteri. Sesampainya di rumah, Ara terkejut karena Mahoro udah berada di kedainya. Dia berterima kasih karena udah bergabung ke si Guma demi dirinya. Dengan alasan sakit kepala, Ara berniat keluar dari si Guma. Dan reaksi Mahoro, Mahoro meminta agar Ara untuk sabar dan mengalahkan kakaknya. Nyatanya, itu semua hanya strategi agar Mahoro lebih dekat dengan kakaknya itu. Dan Ara langsung aja latihan dan meminta Shen-nya untuk bergabung dengannya. Mereka pun dengan semangat langsung aja latihan tanpa hentinya.
Sementara Jabashiri dan Tatsuto yang gak sengaja melewati segerombolan geng Minato terpancing oleh ucapan mereka dan langsung memberi mereka pelajaran karena ulahnya pada Outa kemarin. Keesokan hari, saat pelajaran olahraga, Ara yang gak dapet partner disamperin oleh Matakara. Mereka pun olahraga sambil nostalgia tentang masa lalu, tapi respon Ara seperti biasa. Matakara mendapat laporan bahwa 2 orang rekannya diikat oleh orang-orang Shiguma. 2 racun yang gak terima langsung aja nyamperin dan mukulin mereka. Marito yang dapat petunjuk langsung aja nyamperin Ken ke markasnya. Marito mencoba menyerang Kenichiro, tapi Matakara menghalanginya. Matakara masih menanyakan alasannya, namun suasana terlanjur memanas. Hingga 2 racun dan Jabashiri saling adu kepala karena tuduhan masing-masing dari mereka. Hingga akhirnya Marito mengeluarkan bandana, bukti yang ditemukan saat Outa tergeletak tempo hari. Marito meminta untuk membawa orang-orang yang melukai Outa esok hari. Kalau sampai nggak datang, maka ini dianggap genderang perang. Dan mereka pun segera berlalu pergi. Di tempat lain, Ara nampak semangat latihan berkat motivasi dari Mahoro. Namun dia teringat ancaman yang sama dari Mahoro juga. Dan Senya pun ngasih solusi brilian padanya. Nggak terasa, semangat latihan Ara sampai di markas Shiguma yang lagi panas-panasnya. Tatsuto ngasih tahu kalau perang ini kemungkinan berdampak besar bagi keduanya. Ara nampak nggak semangat, sementara Senya malah berapi-api seperti biasa. Ara penasaran dengan tanggapan Marito, tapi dia masih berkecamuk dan berusaha menyelesaikan perselisihannya dengan Doman Kenichiro. Di kediaman Matakara, 2 racun nampak emosi dan berniat balas dendam pada Shiguma. Tapi menurut Matakara, pejuang Minato selalu bertarung one on one, nggak ada yang main keroyokan. Hal itu mengingatkan pada janjinya terhadap kakaknya dulu, yaitu Mitsukuni, bahwa dia akan menjadi seorang Hongki sejati. Setelahnya, Matakara pamit sambil membawa batu kenangannya dengan Ara. Sementara Zoro Kawe nampak ditanyai Zenitsu Kawe tentang seragam dan bandana yang akhir-akhir ini nggak pernah dipakainya. Dia beralasan semuanya hilang di bawah bubung gagak waktu lagi dijemur. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah saat dia lagi asik baca-baca manga, tiba-tiba Shindo Akutaro menyerangnya dan mengambil tali bandananya. Dan dia belum berani menceritakan kejadiannya pada semua anggota. Di tempat lain, Senya nampak membujuk Ara untuk latihan lagi setelah ini. Namun Ara menolaknya karena menurutnya Marito dan Ken yang lagi bertarung memperebutkan posisi puncak itu. Entah siapa yang menang nanti, Mahoro akan tetap jadi miliknya. Ara yang lagi kesengsem itu tiba-tiba jadi masam karena melihat Matakara nyamperin ke rumahnya. Hal yang sebenarnya ingin dikonfirmasi Matakara adalah meminta agar Ara mau membujuk Marito untuk menghentikan pertarungan besok. Menurutnya, gak mungkin 2 kubu itu saling serang hanya karena masalah ini. Pasti ada kesalahpahaman antar mereka. Namun Ara selalu bersikap emosional tiap kali bicara dengan Matakara. Meski disinggung perihal masa lalu, tetap aja Ara nggak mengakui itu dan malah mengusirnya dari kamarnya. Senya yang penasaran coba untuk menguliknya. Sementara Matakara yang udah kembali ke kamarnya nampak meratapi yang barusan terjadi dan berharap agar kakaknya segera kembali. Keesokan hari, Mahoro yang bolos di tempat biasa disamperin oleh Ara yang pede akan menggantikan posisi kakaknya. Akhirnya Mahoro sadar jika nanti kakaknya pensiun, dia udah nggak peduli sama Ara lagi deh. Selang beberapa saat, Matakara menghampiri. Dia meminta waktu Mahoro sebentar. Setelah di tempat yang pas, Matakara sebenarnya meminta bantuan agar Mahoro mau membujuk kakaknya agar menghentikan pertarungan ini. Sempat menolak, tapi akhirnya dia meminta tolong agar Mahoro mau membujukkan Ara supaya menghentikan Marito. Dengan sedikit paksaan dan menjual cerita tentang kakaknya, akhirnya Mahoro luluh juga. Dan meski belum menemukan caranya, Ara tetap memenuhi perintah Mahoro. Di kubu sebelah, para pegawai Minato Kai juga udah gak sabar buat war. Sempat dijelaskan tentang upaya yang sedang dilakukan Ara, namun Kenichiro udah gak peduli lagi. Saat semua berniat cabut ke lokasi, paman ini masih selalu bimbang dengan dosa agrowisata petik mangganya. Ara yang bingung ditambah dipanas-panasi oleh Senya malah bertemu dengan Shindo yang menyuruhnya pulang aja. Di tempat lain, Zoro Kawe mengakui jika Shindo jugalah yang telah melakukan perbuatan itu pada Outa. Matakara yang mengetahui segera pergi untuk menemui Shindo. Sementara Ara
yang terpental karena senjata dari Shindo langsung aja bergabung dengan Senya yang sama-sama nggak terima. Dan passwordnya. Mereka bahagia karena semakin kompak aja. Namun, Shindo rupanya masih bisa bangkit, dan Senya merasa ada kodam lain yang membantunya. Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.